Kaisar Sihir Magic Emperor Bab 654 sampai dengan 656 Kontradiksi, Kebimbangan Yoven. Tiga hari. Itulah lamanya Zuofen terkurung di kamarnya. Dengan satu kaki di atas kaki lainnya dan tidak menggerakkan satu otot pun. Dia telah melakukan hal ini sejak dia melihat Xie Tianxiang keluar dari halaman itu. Menunjukkan bahwa penawarnya efektif dan Chu Qingcheng telah pulih. Hari ini adalah saat tahap 3 sekte tengah dimulai. Namun, dia tidak merasa ingin memeriksa musuh-musuhnya. Membiarkan Vian yang membawa murid-muridnya untuk menonton pertarungan. Zuofen mengerutkan kening dalam-dalam. Pikirannya tidak menentu, dipenuhi dengan kata-kata Dan Qingshen. Bagaimana seseorang bisa menghilangkan cinta padahal cinta itu tidak ada? Ini adalah pertanyaan yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Mungkin dia sudah lama berada di jalan budidaya iblis yang sepi ini sehingga dia terbiasa sendirian. Dan segalanya berjalan sesuai keinginannya. Tapi surga mempermainkannya, membawanya kembali dan mengikatnya lagi dan lagi. Dia tidak bisa lagi kembali menjadi seorang kultivator iblis. Apakah itu cara surga untuk mengejeknya, atau mungkin sebuah cobaan? Mungkin Yun Xuanji benar. Ini adalah kesempatanku untuk memulai kembali jalur iblisku. Hanya saja jalan ini terlalu asing sehingga dia tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Berbeda dengan jalur iblis yang dia lalui di kehidupan sebelumnya. Dia tidak tahu apakah jalan baru ini akan membawanya ke puncak Dao. Apa yang harus aku lakukan? Budidaya iblis menekankan hati yang mati. Begitu emosi muncul, mereka akan menyeretnya kembali. Tapi bagaimana seseorang bisa menghilangkannya ketika dia belum mengalaminya? Ini sangat kacau. Jika seseorang menggunakan emosi itu untuk berlatih di jalur iblis, apakah emosi ini akan tetap murni? Bisakah itu disebut perasaan yang dirasakan seseorang pada awalnya? Mereka tidak lebih dari alat untuk mencapai tujuan. Tetapi jika seseorang jatuh ke dalam emosi, bagaimana mungkin seseorang bisa langsung menghilangkannya? Jika mereka bisa dihilangkan dengan mudah, mengapa masih disebut cinta sejati? Astaga! Jika saya melihatnya sebagai cobaan, itu berarti tidak ada jalan yang benar. Zuofen menutup wajahnya, ragu-ragu apakah dia harus bersikeras untuk menempuh jalan ini. Lebih baik ikuti arus dan percaya kemana hatiku membawaku. Jika demikian, apakah dia akan kembali ke jalur iblisnya? Aku semakin menjauh. Merasa tidak berdaya, Zuofen tidak tahu harus berbuat apa. Dia telah berada di gua manusianya selama 3 hari ini, berjuang dengan masalah terbesarnya. Itu hanya menunjukkan bahwa jalurku sebelumnya terlalu sederhana. Zuofen, kuda hitam lainnya muncul. Saya tidak berpikir kita bahkan akan bisa melewati pertarungan 3 sekte tengah sekarang. Sebuah teriakan datang dari luar halaman. Zuofen memutar matanya mendengar suara putus asa Vian Yang. Berbalik dan melanjutkan pikirannya yang bertentangan. Bam! Dia berada dalam kebangkitan yang kasar karena Vian yang tidak membiarkannya. Mendobrak pintu hingga terbuka, bergegas mendekat, dan mengguncang setiap tulang di tubuhnya. Bocah sialan, apa kamu tidak tahu apapun selain tidur? Kamu akan mendapatkan semua tidur yang kamu inginkan ketika kamu mati. Ada hal yang lebih penting untuk dikhawatirkan saat ini. Apa yang terburu-buru? Bukankah kita akan menantang 3 sekte tengah besok? Tinggalkan saja. Tinggalkan pantatmu. Sikap malas Zuofen membuat Vian yang kesal. Bocah sialan, kamu tidak datang untuk melihat panggung 3 sekte tengah. Tahukah kamu bagaimana akhirnya? Tidak mau. Kenapa kamu? Wajah Vian yang berkedut karena marah. Dia bekerja keras untuk menyimpannya dan mencegahnya bocor ke dalam suaranya. Kamu tidak akan begitu santai jika kamu melihat apa yang terjadi pada tahap 3 sekte tengah. Aku yakin kamu akan lebih panik daripada aku. Sekte Dewa Pedang adalah makhluk aneh, ke-10 muridnya berada di tahap ethereal. Bahkan teman lamamu,
Zuofen mengingat teman lamanya, lalu mengangguk. Oh, benar. Saya tidak pernah terlalu memperhatikannya ketika dia datang. Tapi sekarang setelah kamu menyebutkannya, auranya menempatkannya di tahap ethereal. Dia selalu menjadi seorang fanatik bela diri, seorang kultivator jenius. Tetapi baginya untuk memasuki tahap ethereal begitu cepat di luar dugaan saya. 3 sekte tengah memang kaya. Selamat untuknya. Selamat kepada adikmu. Kamu masih punya waktu luang untuk peduli pada orang lain. Dia adalah ancaman terbesar kita. Vian yang sangat ingin mencoba memahami Zuofen yang ceroboh ini, tapi dia menahannya. Bung, kamu adalah pemimpin kami. Tidak bisakah kamu menunjukkan ketertarikan? Jajaran sekte Dewa Pedang sama kuatnya dengan 3 sekte atas. Tahukah kamu bagaimana nasib mereka dalam pertandingan? Mereka memenangi semuanya, baik tunggal maupun beregu. Sekte Jiwa Iblis dan Sekte Jejak Surga belum pernah menang sekalipun. Zuofen memandangnya dengan rasa ingin tahu, luar biasa. Ya, itu luar biasa. Vian yang menghela nafas. Sekte Dewa Pedang selalu menjadi 3 sekte teratas, tetapi 2 sekte lainnya tidak jauh tertinggal. Bahkan dengan dominasi 3 sekte superior atas 3 sekte tengah, tidak satu pun dari 3 sekte superior dapat menjamin kemenangan seutuhnya. Kekhawatiran Vian yang bertambah saat dia menghela nafas. Dan kemudian ada pedang lembut itu, dia menunjukkan kekuatan yang besar. Tapi saya yakin dia tidak mengerahkan seluruh kemampuannya. Seluruh sekte Dewa Pedang telah bersiap. Lalu mereka bahkan memberi kami tatapan mengejek. Mereka jelas tidak takut pada kami. Atau lebih khusus lagi, pada kamu. Mereka pasti sudah menyiapkan sesuatu untuk kamu. Itu yang paling membuatku khawatir. Oh, kalau begitu kita harus lebih berhati-hati. Zuofen mengangguk, akhirnya menjadi serius. Saya hanya harus menggunakan strategi saya yang sangat mudah untuk membuat kekalahan menjadi mustahil. Vian yang menyala, kamu punya benda seperti itu? Beritahu saya. Kami tidak melawan mereka. Kita tidak akan kalah jika kita tidak bertarung. Zuofen menyeringai. Atau kita harus puas menjadi 3 sekte tengah. Wajah Vian yang berkedut, dan matanya terbakar oleh amarah yang tidak dapat lagi dia kendalikan. Zuofen, begitukah caramu agar tidak kalah? Sialan! Siapa yang bilang kita akan menantang 3 sekte atas? Kamulah yang menyatakan desain hebat tersebut? Tapi sekarang setelah kamu bertemu dengan sekte Dewa Pedang yang menghalangi jalanmu. Kamu menghindar. Kamu tidak lebih dari. Dengan menguap tak terkendali, Zuofen berjalan pergi saat Vian yang sedang mengoceh. Dia mempunyai hal-hal yang lebih mendesak untuk dikhawatirkan, seperti konflik batinnya. Hal-hal lain hanyalah tambahan. Dia bahkan tidak terlalu peduli dengan moto sekte yang baik. Mendapatkan mereka di 3 sekte tengah sudah cukup untuk memenuhi kesepakatannya dengan Xie Weiwei. 3 sekte atas? Hahaha, itu masalahmu. Vian yang merasa tidak berdaya karena ketidaktertarikan Zuofen. Tuan muda ini sangat keras kepala. Hanya melakukan sesuatu berdasarkan suasana hatinya. Jika dia bersemangat, dia akan menjadi sombong dan melawan apapun yang ada di bawah langit. Jika dia berada di tempat pembuangan sampah, dia lebih suka duduk santai. Sungguh menyebalkan, dan tidak ada cara untuk menghadapinya. Pelayan Zuo, tetua, orang-orang dari sekte penjelajah surga telah datang menemui kamu. Kuilang berteriak ketika dia masuk. Melihat wajah merah Vian yang dan sikap santai Zuofen, dia tahu apa yang terjadi. Jadi dia membungkuk dan menyatakan. Vian yang melirik Zuofen, kami sudah lama berada di sini dan belum saling berkunjung. Jadi kenapa baru hari ini mereka mendatangi kita? Sial, ini belum berakhir. Kita akan bicara saat aku kembali. Vian yang membanting tangannya dengan keras ke bahu Zuofen dan pergi dengan marah. Zuofen tersenyum tipis. Kuilang tidak mengganggunya dan menutup pintu di belakangnya. Zuofen kemudian mengingat sesuatu dan berteriak, "Hei, Kuilang, kembalilah."
Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Pelayan Zuo, apakah ada yang kamu butuhkan? Kui Lang membungkuk. Zuo Fen melambaikan tangannya, berubah menjadi sangat serius. Kui Lang, kamu dan pasanganmu pasti memiliki cinta yang dalam satu sama lain, bukan? Kenapa lagi kamu lupa kalau tahu hal itu bisa membunuhmu? Dia membuatku tenang. Dia mengejar ketakutanku. Baiklah, aku mengerti. Kamu tidak perlu menyebutkannya. Kui Lang memandang ke langit dengan sedih, tetapi Zuo Fen memotongnya saat dia memulai. Saya hanya ingin bertanya. Kamu tahu budidaya iblis tidak memiliki emosi, jadi mengapa kamu melakukan ini untuk? Kui Lang menatapnya lama, lalu menghela nafas. Steward Zuo. Saya tahu sekte ini memiliki aturan untuk tidak berteman. Tapi cinta itu seperti arus deras, menyapu apapun yang dilewatinya. Saya telah mengenal dan memahami hal ini lebih baik daripada kebanyakan orang. Baik sisi manis maupun pahitnya, dengan semua yang ada di antaranya. Yang bisa saya katakan adalah saya tidak menyesal. Bahkan ketika aku disuruh menjadi buruh. Kamu salah paham. Ini bukan tentang peraturan sekte. Saya sedang berbicara tentang jalan iblis. Sekarang kamu sudah begitu mengenal cinta, sulit untuk maju. Mengapa kamu menyelam tanpa ragu-ragu? Kui Lang memiliki pandangan yang aneh, pelayan Zuo. Saya mungkin seorang murid di jalur iblis, tetapi saya belum pernah memikirkannya. Saya hanya mengikuti apa yang dilakukan orang lain dan tidak melanggar peraturan sekte. Itu semuanya. Ketika saya dekat dengannya, saya tidak memikirkan apapun, hanya saja kami mungkin terekspos dan menderita karenanya. Zuo Fen berhenti sejenak dan mengangguk. Seorang kultivator biasa seperti Kui Lang masih berada di awal jalur iblis dan mungkin tidak akan pernah melewatinya untuk mencapai Dao. Jadi dia tidak terlalu mempertimbangkan banyak hal. Zuo Fen menggelengkan kepalanya, merasa bodoh. Apa yang kupikirkan saat menanyakannya? Dia tidak tahu perbedaan antara jalan dan iblis. Yang dia lakukan hanyalah mengikuti kawanannya. Karena itu, Zuo Fen mengaguminya. Dihadapkan pada pilihan-pilihan yang berpikiran sederhana, seseorang tidak memiliki penyesalan. Kamu bisa pergi. Aku butuh kedamaian dan ketenangan. Zuo Fen mengusirnya. Kui Lang mengangguk dan membungkuk sebelum pergi. Namun saat dia berada di depan pintu, dia berkata, Pelayan Zuo, saya tidak tahu apakah ini tempat saya untuk mengatakan ini. Wawasanku terhadap jalur iblis jauh lebih dangkal daripada wawasanmu dan tetua Yuan. Tapi ada satu area yang aku tahu pasti. Saya memilih jalan iblis daripada jalan lurus karena banyak batasannya. Meskipun saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran kamu. Saya merasa kamu juga dibatasi oleh diri kamu sendiri. Mengapa kamu harus melakukannya? Saya sudah lama ada, dan jika menyangkut emosi atau cinta, saya tidak akan ragu. Kenapa kamu tiba-tiba terdengar sangat bijak? Zuo Fen bergetar, dan sebuah kesadaran muncul di benaknya saat dia ternganga padanya. Kui Lang menggaruk kepalanya. Saya tahu, saya tidak pernah bisa lebih bijaksana daripada Steward Zuo. Yang bisa kukatakan hanyalah aku tahu tentang perasaan, hahaha. Kebebasan bertindak berada di dasar jalan iblis. Tapi seseorang bisa merasa dibatasi dengan berjalan di jalan ini. Sungguh kontradiksi. Zuo Fen memulai, kembali ke masalah lama yang belum terjawab mengganggu pikirannya. Sialan itu Rencong. Beraninya dia meremehkanku, seolah-olah dia tidak pantas berbicara denganku. Ini omong kosong. Tepat ketika Zuo Fen akhirnya sendirian dengan pikirannya, suara keluhan yang keras terdengar. Terdengar ledakan, dan pintu dibanting hingga terbuka lagi. Vian yang menginjak ke dalam dan melihat Zuo Fen. Kamu, Sekte Heaven Trailing memintamu. Temui mereka. Aku? Untuk apa? Zuo Fen mengangkat alisnya, kamu tetua, bukan? Kamu tidak cukup? Tentu saja, tapi anak-anak anjing betina itu punya lubang di matanya. Vian yang menggerutu. Lalu menghela nafas.
Tetapi mereka ingin bertemu denganmu secara spesifik, jadi kamu harus pergi. Mereka adalah kepala dari 3 sekte penjaga Tianyu. Kami harus menunjukkan rasa hormat kami. Zuo Fan memutar matanya dan pergi. Vian yang memimpin jalan ke depan halaman. 4 orang berdiri di dalam, melihat sekeliling sementara Gui Hu dan yang lainnya menemani mereka. Tempatmu memang kecil, tapi apa yang bisa kamu harapkan dari 3 sekte terbawah? Hahaha. Seorang tuan muda berjubah sutra mengipasi dirinya sendiri sambil tertawa. Kedua pemuda berbaju hijau di sekelilingnya juga tertawa, memandang Gui Hu dengan cemoohan. Orang tua beruban itu tidak berkata apa-apa. Gui Hu marah, tapi 2 iblis yang tersisa di sini menghentikannya dan murid lainnya berteriak. Zuo Fan melihat ini dan bertanya kepada Vian Yang. Apakah sekte Heaven Trailing ada di sini untuk mencari masalah? Nada yang mereka miliki cukup bagus. Saya tidak yakin. Namun, belum ada masalah apapun di antara sekte kami. Pergi saja ke sana, dan kamu akan tahu. Iblis yang memutar matanya. Keduanya mendekat. Sisi Gui Hu membungkuk di hadapan Steward Zuo dan berdiri di samping. Keempatnya langsung mengarahkan pandangan padanya. Tuan muda itu menutup kipasnya dan menyala. Jadi, kamu adalah kuda hitam dari 3 sekte terbawah? Saya melihat kamu ketika sekte kamu bertarung dengan sekte surga mistik. Tapi kenapa kamu tidak berpartisipasi? Saya tidak yakin seberapa tangguh kamu. Tapi kamu pasti tahu bagaimana menjadi sombong. Kamu tahu aku sombong. Tapi kamu mendatangiku dengan sikap seperti itu? Apakah kamu gatal untuk dipukul? Zuo Fan memutar matanya, itu berarti kita berdua. Mengapa kalian semua datang ke sini? Dan khususnya untukku? Hahaha, kami dengar kamu merajalela dan sekte itu menyayangimu. Tetua pasti melebih-lebihkan, jadi kami datang untuk melihat kebenarannya. Tuan muda itu menunjukkan senyuman jahat yang penuh dengan penghinaan. Kelopak mata Zuo Fan bergerak-gerak. Sekarang dia mendapatkan inti dari apa yang mereka inginkan. Mereka datang untuk berkelahi. 3 sekte kecil ini ingin membuang waktuku? Hah? Tuan muda mengambil diamnya Zuo Fan karena ketakutan dan menjadi lebih berani. Hahaha, sekarang jangan terlalu gugup. Saya datang dengan niat baik. Saya kira kamu juga melihat panggung 3 sekte tengah hari ini dan seharusnya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Saya datang ke sini hanya berpikir kamu telah berpuas diri dan berpikir untuk mengingatkan kamu bagaimana keadaannya. Murid-murid sekte penipu iblis tahu kemana dia akan pergi dengan ini. Dan wajah mereka tertunduk. Hanya Zuo Fan yang bersikap bodoh, dengan ekspresi bingung yang sama. Bagaimana hasil tahap hari ini? Tolong beritahu aku. Zuo Fan tersenyum. Wajah tuan muda itu bergerak-gerak dan menjadi gelap. Dia melotot, apakah kamu mengejek kami padahal kamu sudah tahu? Kita mungkin mendapatkan hasil yang buruk kali ini di pertemuan naga ganda. Berakhir di urutan terakhir di tahap 3 sekte tengah. Tapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan 3 sekte kecil dan tidak signifikan. Oh, jadi kamu yang kerdil. Takut kamu akan ditendang lebih jauh. Kamu datang untuk memohon belas kasihan, bukan? Zuo Fan mencibir, hahaha, anjing kecil yang baik, kibaskan ekormu untuk tuanmu. Tapi kamu kehilangan sikap yang benar saat mengemis. Kamu tidak akan pernah mendapat perhatian jika terus menggonggong dan menggeram. Bajingan! 2 teriakan terdengar serentak, satu dari tuan muda dan satu lagi dari yang lebih tua. Tekanan datang pada Zuo Fan. Tetua itu sangat marah dan melancarkan serangan telapak tangan ke arah kepalanya. Zuo Fan hanya menyipitkan mata. Berdiri tegak seperti patung dan menunggu kematian orang tua bodoh yang sembrono ini. Kamu sudah pikun jika kamu pikir kamu bisa mengalahkanku di tahap ethereal lapisan kelima. Bam! Serangan lelaki tua itu tidak pernah mencapai Zuo Fan, karena Vian yang memblokir telapak tangannya. Mereka berdua terhuyung mundur 5 langkah sebelum berhenti.
Orang tua itu memelototi Vian yang buru-buru melambaikan tangannya. Hahaha, penatua Qi, Zuo Fen belum ikut berkelahi hari ini. Dia tidak mengetahui situasi sekte kamu. Dia tidak mencoba menyinggung sekte besarmu dengan ketidaktahuannya. Mohon maafkan dia. Kurang pengetahuan? Lalu apa yang dia maksud dengan kata-kata terakhirnya? Anjing apa? Penatua Qi mendengus. Di tempat, Vian yang terkekeh. Zuo Fen memiliki wajah tabah yang sama saat dia berkata. Lalu mengapa kamu datang ke sini? Kami datang untuk memperingatkan kamu agar mengetahui tempat kamu dan jangan berpartisipasi dalam tahap tantangan. Berdiri saja dan perhatikan sebelum kamu mempermalukan diri sendiri. Tuan muda itu mengejek Zuo Fen. Zuo Fen mencibir, bukankah itu sama? Mengapa kamu repot-repot datang ke sini untuk mengoceh jika kamu tidak takut pada kami? Itu hanya berarti kamu takut. Jika itu masalahnya, setidaknya cobalah bersikap seperti itu. Hentikan tindakan keras itu. Aku tidak akan mengampuninya. Kenapa kamu? Tuan muda itu terbakar amarah dan memberi sinyal kepada kedua teman hijaunya. Keduanya mengangguk dan memilih Qi Changlong, Bai Lian, dan Lu Xie, murid terkuat. Ketiganya berjaga-jaga, mengetahui bahwa mereka tidak boleh gegabah terhadap keduanya. Yang memiliki kultivasi yang sama dengan mereka, tahap ethereal lapis ketiga. Namun kemudian keduanya menghilang dan muncul di belakang mereka dengan serangan telapak tangan. Bang! 3 ledakan terdengar, dan Qi Changlong, bersama 2 lainnya, terlempar, mengeluarkan darah dari mulut mereka. Adapun 2 orang berbaju hijau, mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Hati Zuo Fen menegang, serangan gabungan lagi. Biarlah ini menjadi peringatan bagimu. Jika kamu berani menemui kami di atas panggung, saya tidak akan peduli jika kami sekte dari kerajaan yang sama. Kami akan membantaimu. Pemuda itu menjentikkan tangannya. Dan dia pergi bersama teman-temannya yang berbaju hijau dan tetua. Qi Changlong dan yang lainnya baru saja berdiri, mata mereka dipenuhi kebencian. Zuo Fen menjadi tenang dan berkata, maukah kamu membiarkan mereka memilikinya? Kami akan memberi mereka omong kosong. Kenapa kita melakukan apa yang mereka inginkan? Kami akan menjadi 3 sekte tengah ketika kami melemparkan mereka kembali. Vian yang mendengus, Zuo Fen, ingatlah ini baik-baik. Anak sombong itu adalah Ren Chong. Dia adalah putra pemimpin sekte Ren. Kamu dapat memberinya pelajaran apapun yang kamu inginkan, kecuali membunuhnya. Adapun sisanya, kamu yang memutuskan. Tapi 2 orang yang berwarna hijau adalah Chong Shan dan Chong Lin. Mereka berlatih di bayangan gunung dan hutan. Lokasinya tidak konstan dan sulit dihindari. Mereka hampir mencetak 2 kemenangan dari sekte Dewa Pedang dalam pertarungan hari ini. Tapi mereka bertemu dengan pedang lembut Wen Tao. Jika tidak, hanya dengan skor saja. Mereka akan mengalahkan sekte Jiwa Iblis dan berada di posisi kedua karena sekte Jiwa Iblis hanya atas 1 poin atas mereka. Terima kasih, sekte Jiwa Iblis, karena telah membawanya kepadaku. Lihat bagaimana saya akan mengusir mereka dari 3 sekte tengah. Zuo Fen mencibir dan menoleh ke yang lain. Besok, kita akan bertarung bersama. Mengaum. Yang lain bersorak. Setelah melakukan 1 putaran pertarungan, Steward Zuo kembali beraksi. Bocah sombong dari Heaven Trailing Sect, hari-harimu sudah ditentukan. Sementara itu, Ren Chong dan 3 orang lainnya terlihat puas dengan kesuksesan mereka. Elder Qi, anak itu tidak seberapa. Kamu pergi menyerang, namun dia hanya berdiri diam seperti orang bodoh. Chong Shan dan Chong Lin menyerang murid-murid itu. Dan dia tetap tidak membantu. Ketakutan kami tidak berdasar, hahaha. Keempatnya datang ke sekte perencana iblis untuk memperingatkan mereka dan menguji keadaan. Mereka belum melihat pertarungan Zuo Fen dan datang untuk menyelidikinya.
Sayang sekali pengujian mereka bukan hanya berakhir sia-sia namun bahkan berhasil menarik rantai musuh hingga menggigit mereka kembali lebih keras. Mereka gagal karena kebodohan mereka. Namun ironi terbesarnya adalah mereka tidak menyadarinya. Tetapi mereka mengatakan bahwa Zuofen melenyapkan murid-murid sekte penjinak binatang dengan satu kepalan, bahkan yang lebih tua. Tidak mungkin dia bahkan tidak bisa bereaksi terhadap serangan telapak tanganku. Penatua Qi menganggapnya mencurigakan. Rencong juga melihatnya tetapi menghilangkan kecurigaannya. Hahaha, tidak perlu berpikir terlalu keras tentang dia, Penatua Qi. Zuofen hanya berada di radian stage lapisan ketiga. Seberapa kuat dia? Rumor tersebut harus dilebih-lebihkan. Kenapa lagi dia tiba-tiba duduk ketika setiap sekte ada di sana untuk menemuinya? Saya yakin dia menakuti murid-murid 3 sekte tengah agar menyerah ketika harus melawannya. Hanya orang-orang kecil yang melakukan trik-trik kecil. Adapun kematian tetua sekte penjinak binatang. Yang Mulia Naga Ganda telah mengumumkan bahwa dia melanggar aturan untuk menyerang para tamu dan dieksekusi oleh Yang Mulia Heiran. Itu tidak ada hubungannya dengan bajingan itu. Saya yakin itu hanyalah rumor yang dia buat untuk menakut-nakuti orang lain. Tapi bukan aku, kamu benar-benar tidak akan tertipu, hahaha. Penatua Qi memandang Rencong dan akhirnya mengangguk. Tuan muda itu bijaksana. Aku pasti sudah terlalu tua untuk tertipu tipuan anak-anak. Yang baru menggantikan yang lama, hahaha. Rencong sangat percaya diri. Memandangi kedua pemuda itu. Chongshan, Chonglin, dalam pertarungan besok. Jika yang lain menghajarnya, pastikan kamu membunuh Zuofen sekaligus untuk mematahkan semangat mereka dan menunjukkan kepada semua orang betapa dia pembohong. Dan tinggalkan sisanya setelahnya, oke? Dimengerti, Tuan Muda. Keduanya mengangguk. Senyum Rencong semakin lebar. Besok, semua orang akan melihat betapa mereka tertipu oleh kebohongan besar anak itu. Hanya aku, Rencong, dari Heaven Trailing Sect, yang melihat kebenarannya. Karena kekuatan tidak bisa mengalahkannya. Aku akan menggunakan kecerdasan, hihihi. Pagi hari kedua, arena sudah penuh sesak. Meskipun ini adalah tahap tantangan 3 sekte tengah, 3 sekte atas juga muncul. Hanya saja kali ini, mereka penasaran dengan 2 orang. Salah satunya adalah kuda paling gelap sepanjang masa. Berasal dari sekte penipu iblis, Zuofen. Yang lainnya adalah orang yang lebih mereka perhatikan karena bukan hanya dia tetapi seluruh sektenya adalah yang terkuat di antara 3 sekte tengah. Pedang lembut Wentao dari sekte Dewa Pedang. Hahaha, 3 sekte atas yang tak kenal takut selama ribuan tahun kini tergerak. Tapi yang harus didaki bukanlah sekte perencana iblis, tapi sekte Dewa Pedang. Saya ingin tahu siapa yang akan menanggung akibatnya. Wu Qingqiu terkekeh, menyaksikan membanjirnya orang yang masuk. Yan Mo juga ada di sana. Apa gunanya bertanya? Sekte yang paling mungkin jatuh adalah sekte universal benar. Itulah manfaatnya selalu menjadi yang terakhir. Apakah kamu yakin ini akan menjadi yang terakhir kali ini juga? Wu Qingqiu mengangkat alisnya. Yan Mo mengangguk tanpa penundaan. Tentu saja, selalu seperti ini. Tempat nomor 1 di antara 3 sekte atas selalu diperebutkan di antara kami 2 sekte. Sedangkan sekte benar universal hanyalah rodanya. Saya tidak keberatan apakah mereka yang terakhir. Atau bahkan kita yang terakhir. Aku hanya berharap orang itu sudah bisa bertarung denganku. Hanya itu yang saya inginkan. Seseorang tidak akan pernah bisa menemukan kedamaian kecuali dia melawan musuh yang ditakdirkannya. Yelin sangat bosan. Mencari targetnya dari penonton. Yan mau bertanya. Hei, aku ingin berduel denganmu. Kamu? Yelin mengejek, tidak ada gunanya, sekarang sial. Kamu. Yan mau tersedak, dan Wu Qingqiu tertawa. Suara mendesing. Hakim sekali lagi muncul di atas panggung. Membungkuk di depan udara kosong, selamat datang, Yang Mulia.
Selamat datang, Yang Mulia. Orang-orang lainnya juga membungkuk. Naga ganda yang agung muncul di kursi kehormatan mereka dan memberi isyarat agar mereka duduk. Yang Mulia Heiran berbicara, mulailah. 3 sekte tengah dan 3 sekte bawah, masuk ke arena. Hakim berteriak. Sekte Dewa Pedang. Sekte Jiwa Iblis. Dan sekte penjelajah surga mulai terlihat. Setelah mereka datanglah sekte surga mistik dan sekte penipu iblis. Melihat Zuo Fan memimpin timnya, dia sepertinya tidak akan duduk diam kali ini. Orang-orang bersorak, mengetahui dia akan bertarung. Yan Mo, Wu Qingqiu, dan yang lainnya juga bersemangat. Wu Qingqiu benar-benar ingin tahu apa yang bisa dilakukan anak ini agar mendapat penilaian tinggi dari adik laki-lakinya yang aneh itu. Wen Tao menyeringai pada Zuo Fan. Penuh dengan semangat juang. Zuo Fan, reputasimu mendahuluimu. Kami akhirnya akan melihat sekilas keahlian kamu. Aku ingin tahu apakah kamu akan sesuai dengan namamu. Lawan aku, dan kamu akan lihat. Zuo Fan memutar matanya. Wen Tao berhenti, lalu mengangguk, saya akan menunggu. Han Yunfeng menatap Zuo Fan, lalu akhirnya berkata. Selamat bertemu, Zuo Fan. Saya anak tertua dari sekte jiwa iblis. Han muda yang tetua. Zuo Fan memotongnya. Mendapat beberapa cibiran dari sekte penipu iblis dan sekte jiwa iblis. Han Yunfeng terbatuk dan berkata. Saya Han Yunfeng. Karena ajaran keras ayah saya, dia hanya memberi kami 3 nama bersaudara setelah usia 5 tahun. Tergantung pada kekuatan kami. Hanya yang terkuat yang mendapatkan namanya. Sedangkan sisanya tidak memilikinya. Itu sebabnya aku hanya punya 1. Mereka adalah putra kedua dan putra ketiga. Oh, ayahmu sungguh kejam. Itu adalah pemimpin sekte-sekte iblis untukmu. Zuo Fan mengangguk, lalu sebuah pertanyaan mengganggunya. Jika pemimpin sekte kejam sedemikian rupa, apakah dia tidak merasakan cinta apapun pada putra-putranya? Jalan iblis penuh dengan misteri. Han Yunfeng berkata, aku berencana bertarung denganmu di pertemuan naga ganda, tapi aku mempertimbangkannya kembali. Tidaklah bijaksana melakukan sesuatu yang kamu tahu akan gagal. Jadi meskipun ada beberapa penyesalan. Jika kamu ingin menantang kami, sekte jiwa iblis harus menolak undangan kamu. Alis Zuo Fan bergetar, memberinya ekspresi kekaguman lagi. Anak itu tahu kapan harus berhenti, seperti yang dilakukan pria sejati yang berambisi. Dan dia juga putra pemimpin sekte. Sangat berbeda dengan seseorang. Mata Zuo Fan tertuju pada Ren Chong, yang terus-menerus menyeringai. Bodoh, dia membuatmu mempercayai kebohongan. Kamu masih tertipu oleh gertakannya? Zuo Fan menggelengkan kepalanya, menggaruk hidungnya, dan mengheningkan cipta sejenak sebagai penghormatan. Yang Mulia Naga Ganda melihat Zuo Fan di tempat kejadian dan terkejut. Mereka berbagi pandangan dan mengangguk. Mereka mendapat kesan bahwa Zuo Fan terlalu kuat di awal kompetisi ini. Tetapi setelah menyaksikan panggung 3 sekte tengah, mereka menyadari bahwa para murid kali ini sama sekali tidak lemah. Tanpa bantuan Zuo Fan, sekte perencana iblis tidak akan bisa melawan apapun hari ini. Yang secara efektif bertentangan dengan penilaian adil mereka terhadap potensi sekte tersebut. Oleh karena itu, mereka membiarkan Zuo Fan bertarung. Zuo Fan mendongak dan memperhatikan anggukan samar mereka, tahu dia bebas melepaskan diri. Dia sedang bersemangat. Di 3 sekte terbawah, sekte surga mistik menang. Dalam pertandingan tim, sekte Demon Scheming menang. Berdasarkan aturan pertemuan naga ganda, sekte surga mistik dapat mengambil inisiatif untuk menantang sekte lain hanya dalam pertandingan tunggal. Sementara sekte penipu iblis hanya dapat menantang sekte lain dalam pertarungan tim. Sekte, siapa yang akan kamu tantang? Hakim beralih ke tim. Penatua Yun membungkuk,
sekte surga mistiku selalu berada di bawah bimbingan sekte penjelajah surga. Dan meskipun kami beruntung bisa menempati posisi pertama di tahap 3 sekte terbawah kali ini, kami hanya ingin mempertahankan posisi kami dan tidak menyinggung 3 sekte tengah manapun. Sekte surga mistik menolak membuat tantangan. Penjilat. Semua orang di sana merasa ingin muntah mendengar kata-kata lelaki tua licin ini. Dia berciuman di usianya? Apakah dia tidak malu? Sekte Heaven Trailing apa yang membimbingmu? Kamu hanyalah anjingnya. Gadis-gadis itu tersipu malu karena hinaan orang banyak. Mereka memandang Penatua Yun dengan penuh kebencian. Kami masih satu sekte. Jadi mengapa kita harus menjual martabat kita dan menjadi anjing piaraan orang lain? Hanya Rencong yang merasa dirinya semakin percaya diri, mengangguk seolah itu wajar. Zuo Fen menganggap tindakan Penatua Yun mengagumkan. Dia tidak punya sedikit pun rasa malu, sama sepertiku dulu. Sejak dia mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Zuo Fen telah memperhatikan kesabaran dan pikiran licik Penatua Yun. Mempermainkan orang yang tidak bersalah saat permainannya tidak disukai. Lalu menyerang pada saat yang tepat. Dia mungkin terlihat seperti sedang menjilat dan mempermalukan dirinya sendiri. Tapi sebenarnya dia adalah pelayan paling berbahaya dari sekte Heaven Trailing. Ketika tuannya kehilangan fokus pada anjing ini, anjing itu pasti akan mengincar tenggorokan tuannya. Itulah definisi fleksibel. Hakim beralih ke Demon Scamming Sect. Zuo Fen melangkah keluar sebelum Vien yang dapat berbicara, berjuang, tentu saja. Sementara sekte surga mistik hanya bisa tunduk. Sekte perencana iblis telah melampaui level ini. Siap untuk mengusir sekte-sekte tengah yang merajalela ini dari singgasana mereka. Dan mengambil mahkota untuk memerintah 3 sekte penjaga Tianyu untuk dirinya sendiri.